Selamat malam. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh 7 fraksi di DPR sejak awal Oktober lalu terus menuai penolakan. Bahkan, demi mendapatkan respons dari pemerintah, muncul ajakan pembangkangan sipil sebagai bentuk perlawanan. Apa yang dimaksud dengan pembangkangan sipil dan mungkinkah bisa dilakukan? Malam ini Rosi, pembangkangan sipil Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa kita semua harus teriakan bersama undang-undang ini ya. Pembangkangan sipil barangkali ini adalah cara kita untuk melihat baik-baik apakah undang-undang ini memang pantas dibiarkan begitu saja. Tolong adik-adik jangan pencet susu, jangan tangan dulu. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Hingga hari ini atau 2 minggu sejak disahkan DPR, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja tidak kunjung selesai. Mereka bahkan menyerukan pembangkangan sipil, baik di media sosial maupun aksi jalanan. Ini dilakukan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sebenarnya pembangkangan sipil dan mengapa sikap ini yang dipilih? Sudah bersama saya Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli, lalu ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Gede Panca Astawa, Bapak Marwar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Bivitri Susanti, Dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera, Haris Azhar, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, dan Anton Septian, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Saya masuk dulu saya ingin bertanya soal seruan tentang pembangkangan sosial. Saya masuk dulu ke Mbak Bibip. Bersama banyak aktivis menyerukan adanya pembangkangan sosial. Bisa Anda jelaskan nggak apa pembangkangan sipil? Bisa Anda jelaskan nggak bagaimana rasionalitasnya? Rasionalitasnya adalah ketika sebenarnya masyarakat sipil tidak menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik. Jadi masyarakat sipil yang misalnya melihat persis seperti sekarang ini sedang terjadi, proses legislasi itu sangat tertutup dalam untuk menerima masukan dari masyarakat sipil. Kemudian unjuk rasa juga responsnya dengan kekerasan. Kemudian ke Mahkamah Konstitusi pun banyak keraguan yang muncul dan juga kita harus paham tidak cepat ya. Revisi Undang-Undang KPK sampai sekarang masih belum putus. Jadi sebenarnya itu kata kuncinya adalah tidak ada solusi, jalan buntu. Jalan buntu, ya. Tidak ada saluran politik lagi maupun hukum yang dipercaya oleh publik karena kita berbicara masyarakat luas ya. Oke, saya di situ dulu ya Mbak Bibip. Saya masuk ke Anton Septian, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo. Majalah Tempo menulis editorialnya dalam mingguan Tempo kemarin, terpojok di ujung lorong tak sepatutnya publik berpangku tangan, pembangkangan harus dilakukan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Itu memang bukan langkah yang sempurna, tapi seperti pernah dikatakan orang bijak, jika orang jahat membuat undang-undang yang jelek, tugas orang baik adalah mengabaikannya. Apa yang membuat Tempo memilih posisi editorial seperti ini? Pertama, perlu disadari Tempo sebagai media adalah bagian dari civil society yang memiliki kewajiban untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar dalam bernegara, misalnya dalam pembuatan kebijakan yang berimplikasi pada publik luas. Media sebagai pilar keempat demokrasi juga mesti mengambil bagian ketika pilar demokrasi yang lain terkungkung oleh oligarki yang mengancam masa depan Indonesia, untuk memperkuat civil society sendiri dan kelompok-kelompok yang lebih rentan di dalam masyarakat. Artinya, seperti buruh, kalau masyarakat misalnya adat, dan juga lingkungan. Ya, artinya di sini Mas Anton Septian, Tempo pun sebagai media menjalankan produk jurnalismenya
yang memang ingin menunjukkan tidak ada pilihan lain. Produk jurnalisme Tempo ingin menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain soal Undang-Undang Cipta Kerja ini selain melakukan pembangkangan sipil atau civil obedience. Ya, kita lihat fakta-fakta yang terjadi belakangan ini seperti tadi disinggung oleh Mbak Bivitri bahwa bahkan setelah Undang-Undang Kerja ini disahkan pun ya, meski kita tahu prosedur pembuatan dan isinya bermasalah, kita tidak memiliki banyak pilihan untuk memperbaiki keadaan. Kita tahu tidak memiliki banyak pilihan atau tidak punya pilihan. Tidak memiliki banyak pilihan dalam arti ketika kita meminta MK untuk melakukan pengujian, uji formil dalam hal ini untuk pembatalan. Pertama, dalam sejarahnya menurut studi dari kampusnya Mbak Bibip, tidak ada satupun permohonan pembatalan yang dikabulkan. Itu satu. Yang kedua, jikapun pengujian itu dilakukan, prosesnya lama, putusannya keluarnya lama. Sementara undang-undang itu langsung mengikat ketika disahkan, seperti itu. Langsung berdampak luas kepada publik seperti itu. Baik. Instrumen lain apa? Perpu. Perpu pun sudah susah diharapkan karena kita tahu bahwa Omnibus Law ini adalah undang-undang inisiatif pemerintah. Pak Jokowi sendiri yang dalam pidatonya itu sudah sempat menyinggung Omnibus Law. Di situ dulu Bung Anton Septian, saya mau ke Prof Gede. Tapi saya mau tanya posisi Anda dulu, Prof. Apakah kita sudah jelas bahwa kelompok aktivis itu menolak Omnibus Law? Tempo juga dengan editorialnya secara jelas menunjukkan posisinya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saya mau tanya dulu posisi Prof Gede. Apakah Anda memang sama dengan banyak kelompok di luar sana yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Terima kasih. Saya sendiri sebetulnya pernah diminta pendapat dalam arti sebagai narasumber ketika rancangan masih berupa rancangan undang-undang Cipta Kerja, saya mengkritisi, ya. Jadi sebagai akademisi saya diminta pendapat, kemudian saya mengkritisi dari sudut pandang khususnya ilmu perundang-undangan. Walaupun saya tahu bahwa pikiran-pikiran saya tidak diakomodir, saya tidak berkecil hati. Dalam arti saya tidak a priori menolak produk itu. Ya, artinya gini, setelah saya pelajari draftnya dengan segenap pemikiran-pemikiran yang muncul pada waktu pembahasan, saya menangkap filosofi. Kemudian apa maksud dan tujuan dari undang-undang ini? Saya paham betul gitu. Sehingga bahwa kemudian ada pihak-pihak yang tidak setuju itu sah-sah saja, tergantung dari sudut mana melihatnya gitu. Oke. Clear, Prof. Jadi meskipun Anda selama ini dimintai masukannya untuk RUU Cipta Kerja, Anda mengatakan bahwa ada juga yang tidak diakomodir, tapi Anda tidak a priori terhadap produk itu sendiri, meskipun masukan Anda tidak semuanya diakomodir. Pertanyaan saya, bagaimana dengan seruan pembangkangan sipil bagi mereka yang menolak produk hukum ini? Gini, kita harus sepakat dulu. Civil disobedience ini apa maknanya? Banyak sekali ya makna yang harus dimaknai dari civil disobedience. Ada yang mengatakan itu perlawanan sipil atau pembangkangan sipil. Ya, esensinya kan sebetulnya gerakan moral. Gerakan moral yang bermaksud menarik perhatian overheads dalam ini pemerintah untuk memperhitungkan pendapat publik. Itu maksudnya kayak gitu. Nah sebetulnya kalau kita melihat contohnya, kalau kita mau flashback sejenak pada sejarah kerajaan-kerajaan kita masa lalu, khususnya di Jawa, ini sudah pernah muncul apa yang dikenal dengan cita-cita rakyat protes. Artinya ketika ini diserukan oleh para aktivis, misalnya, itu sesuatu yang lumrah, itu sudah pernah terjadi dalam sejarah kita? Iya, kita nggak perlu menengok di luar. Di Indonesia sendiri pernah dipraktekkan itu. Dengan konsep cita-cita rakyat protes itu. Di mana muncul di situ gerakan diam-diam, silent movement. Ya, ketika rakyat dari satu kerajaan itu menilai bahwa ada tindakan-tindakan atau kebijakan dari raja itu tidak berkenan. Mereka kemudian memprotes secara diam dengan bertelanjang dada gitu ya, di alun-alun. Nah, bagi penguasa atau raja yang paham, itu ada sesuatu yang tidak beres.
segera kemudian raja itu akan memperbaiki. Kira-kira apa yang menjadi tuntutan dari rakyat yang protes ini gitu loh. Ya. Artinya Prof, sekali lagi pertanyaan saya adalah seruan dari akademisi, kelompok-kelompok civil society, pembangkangan publik itu, civilian obedience, itu adalah sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Anda setuju? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Anda setuju jika ini terus-menerus diserukan sebagai bagian dari tekanan publik agar produk politik dan hukum ini dibatalkan? Gini, sekarang kita bersepakat dulu. Kita ingin menyelesaikan masalah atau membiarkan masalah ini berlarut gitu. Kalau kita berbicara dalam rangka menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah itu tetap dalam bingkai demokratis ke respect. Tidak bisa kita keluar dari koridor itu gitu loh. Dalam arti misalnya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, silakan. Ada mekanisme ketatanegaraan kita. Jika dipandang tidak ada pintu keluar atau jalan keluar baik sosial, baik politik maupun hukum, tidakkah Profesor juga melihat yang sama dari kacamata mereka? Oh tidak, saya masih melihat kok ada peluang. Masih ada saluran. Artinya menempuh cara-cara demokratis. Tidak bisa kita menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Baik, Prof. Gede, saya mau ke, apakah Zainal, maksud saya Haris Azhar sudah bersama saya? Bisa mendengar suara saya? Bisa. Bung Haris, sebelum Anda dan rekan-rekan mewawancarakan gerakan pembangkangan sipil, apakah Anda sudah mengkalkulasi? Artinya mengapa baru saja ini disahkan, Anda kemudian sudah mengetahui bahwa jalan pintas atau jalan keluar yang paling baik adalah pembangkangan publik? Karena menurut saya begini Kak Rosti, pertama saya minta maaf karena saya lagi di Papua, jadi signalnya jadi 2 jam lebih maju signalnya gitu kan. Nah yang kedua begini, pembangkangan sipil itu tidak perlu diglorifikasikan karena dia sudah terjadi secara sosiologis. Tanpa ada omnibus law, masyarakat itu sudah melakukan pembangkangan sipil. Karena mereka mengalami kemandekan dalam mekanisme, mengalami kesulitan harus datang ke MK, misalnya dari Papua, orang dari Aceh, dari Kalimantan Utara. MK kan nggak punya kantor di semua lokasi tersebut. Dari sisi jarak, dari sisi informasi, pemahaman warga itu sangat terbatas. Makanya dulu di zaman SBY banyak kantor DPRD dibakar karena mereka lapor ke polisi kasusnya nggak ditanggepin. Mereka milih anggota DPRD-nya malah main mata dan main kaki sama dengan sejumlah kelompok bisnis atau kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya tidak mewakili masyarakat. Problem real masyarakat dalam soal hukum itu benar-benar terjadi. Dan hanya Bung Haris Azhar, kita harus sedikit berhati-hati terhadap ketika kita mengatakan karena itu mereka melakukan kekerasan, seolah-olah kemudian jangan sampai ditangkap kita mentolerir aksi kekerasan itu. Betul. Nanti itu yang akan saya jelaskan. Jadi pembangkangan sipil itu perlawanan masyarakat itu sudah terjadi karena hukum yang positifis yang mekanistis itu tidak berlaku. Nah yang kedua, pembangkangan sipil itu dia harus non-violent. Kalau kita misalnya lihat sejarah dan konsepnya dari Henry Thoreau gitu ya, lalu Gandhi, Rosa Parks digerakan Black Lives Matter di zamanan dulu ketika membela ras kulit hitam. Lalu di belakangan ini juga banyak di India. Itu satu, mereka pakai pendekatan satyagraha, non-violent. Itu satu, clear. Yang kedua, menurut Thoreau, ada hukum moral yang lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh anggota DPR yang nggak hafal halaman undang-undangnya ada berapa. Ada hukum moral yang dia menjawab dengan sendirinya. Dari situ saya mau bilang, civil disobedience bukan sekedar demonstrasi. Pasif diam saja Kakak Rosi, tidak bayar pajak rame-rame, itu juga bagian dari simbol bahwa mereka menolak. Bung Haris, kalau singkatnya, apakah Anda ingin mengajak atau sedang menyerukan ramai-ramai masyarakat Indonesia tidak percaya pada pemerintah, tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga yang memang sudah dibangun di era demokrasi Indonesia? Saya justru malah mau bilangnya begini, saya bukan mau mengajak. Saya atau Uceng ya, Zainal Arifin di UGM juga pernah bilang saatnya pembangkangan sipil. Sebetulnya ini bukan saatnya. Kita hanya mengkonstruksikan dari apa yang sudah terjadi. Ketika masyarakat turun ke jalan, rame-rame protes, media tadi Anton sudah bilang
salah satu indikator moral publik juga sudah menjelaskan. Jadi sebetulnya kita hanya membungkus dari apa yang sudah terjadi. Oke. Nah, kalau misalnya mau dibilang ada mekanisme atau institusi dalam demokrasi yang masih bisa digunakan, justru kita mau bilang itu adalah produk dari hukum yang kita lihat ini sebagai bagian dari konstruksi kekuasaan yang melahirkan hukum-hukum yang menciptakan jarak. Hukumnya diciptakan, tapi jarak juga di-maintain. Sebentar Bung Haris, saya mau masuk ke Mbak Bivitri dulu. Soal pembangkangan sipil ini, Mbak Bivitri, bagaimana kemudian jika ada pertanyaan kalangan akademisi, kelompok-kelompok aktivis sedang menyerukan agitasi untuk semakin menurunkan trust atau kepercayaan pada pemerintah? Jadi yang harus dipahami dari awal memang pembangkangan sipil kan pembangkangan itu punya konotasi negatif, agresif begitu ya. Sebenarnya kalau dilihat konsepnya memang dia disobey aja, tidak menaati suatu peraturan yang dipandang melanggar HAM. Jadi secara konseptual itu sampai John Rawls pun menulis dari tahun 1971 tentang Theory of Justice. Gerakan kalau tanpa kekerasan dan dilakukan dengan hati-hati. Ya, jadi dengan sebenarnya tujuan bukan untuk perubahan dalam hukum dan kebijakan pemerintah. Tapi kan tidak semua publik memahami soal filsafat dari John Rawls, seorang filsuf Amerika yang mengatakan bahwa gerakan ini tanpa kekerasan. Seruan yang dilakukan oleh akademisi dan kalangan sosial, kalangan aktivis justru dipandang sebuah agitasi. Bagaimana jawabannya? Kami kembali saat lagi.